Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kali ini untuk melanjutkan proses penerapan 17025 yang sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana menerapkan 17025 dengan pendekatan sistem manajemen mutu ISO 9001 untuk laboratorium kalibrasi, yang sebenarnya materi itu juga bisa dianalogikan untuk laboratorium pengujian. Kali ini saya masuk ke satu persyaratan di dalam 17025 butir 7.7, penjaminan keabsahan hasil pengujian atau hasil kalibrasi. Dan di dalam hal ini saya masukkan persyaratan tersebut sebagai bagian dari konsep sistem manajemen mutu, yaitu di dalam bagian pengendalian mutu dari sebuah laboratorium, baik laboratorium pengujian maupun laboratorium kalibrasi, yang saya harapkan juga contoh-contoh yang ada bisa digunakan sebagai analogi untuk mengimplementasikan evaluasi ketidakpastian secara top down yang saya sampaikan sebelumnya. Dan ini bisa, ada beberapa contoh baik untuk laboratorium kalibrasi maupun laboratorium pengujian. Karena materi pengendalian mutu untuk laboratorium ini sangat kompleks begitu, mungkin akan memerlukan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu saya bagi menjadi 5 bagian, mulai dari pendahuluan yang akan saya sampaikan di dalam video ini, kemudian konsep dasar pengendalian mutu untuk laboratorium, kemudian yang ketiga, satu hal penting di dalam proses pengendalian mutu, peralatan atau piranti yang paling mudah digunakan untuk pengendalian mutu, yaitu kendali mutu atau control chart. Kemudian masuk ke bagian 4, nanti adalah implementasi, contoh-contoh implementasi, perekaman, evaluasi data, kemudian tindakan yang diperlukan. Dan bagian yang kelima tentunya adalah pengendalian mutu eksternal melalui uji profisiensi yang merupakan suplemen atau komplement terhadap pengendalian mutu internal. Kita masuk ke apa yang sebenarnya dipersyaratkan di dalam 17025. Persyaratannya adalah menjamin keabsahan hasil, atau di dalam 17025 versi 2005 disampaikan sebagai assuring quality of testing and calibration result, sehingga di sana sering dimaknai dengan jaminan mutu atau penjaminan mutu. Tapi kalau kita lihat di dalam persyaratan yang ada di dalam 5.91 dari 17025 2005 pun, di sana disampaikan bahwa laboratorium harus memiliki prosedur pengendalian mutu. Nah, ISO IEC 17025 2017 ketika pertama kali terbit, saya melihat bahwa ini merupakan pengembangan dari persyaratan dari 17025 2005, khususnya butir 5.9. Kemudian ada sesuatu yang menurut saya terkonfirm begitu. Jadi di 17025 2005 ada 5 persyaratan atau 5 piranti untuk monitoring, yang 4 internal, kemudian yang 1 eksternal, tetapi kemudian uji profisiensi atau uji banding antar laboratorium ditempatkan di poin 2, sehingga di dalam implementasinya seringkali membingungkan atau membuat teman-teman laboratorium bertanya, sebenarnya bagaimana sih posisi pengendalian mutu internal dan pengendalian mutu eksternal, karena di dalam 17025 2005 tidak disampaikan secara eksplisit mana yang internal dan mana yang eksternal. Persyaratan di dalam 7.7.1 dari 17025 ini isinya persis sama dengan bagian tertentu dari 5.9 tahun 2005. Memiliki prosedur untuk menjamin keabsahan hasil, merekam data yang dihasilkan dengan cara sedemikian hingga tren dapat terdeteksi, menerapkan teknik statistik bila dapat diterapkan untuk mengkaji ulang hasil. Kemudian di 7.7.1 berikutnya memuat yang akan kita bahas, saya sengaja bahas di lembar berikutnya, karena yang penting adalah bahwa lab itu harus memiliki prosedur, merekam data yang dihasilkan, dan menerapkan teknik statistik. Ini yang kemudian membawa saya membahas persyaratan ini dari sisi quality control seperti yang biasa dilakukan oleh produk manufacturing. Kemudian di 773, di 771 sudah ada monitoring internal, kemudian 772 pengendalian eksternal melalui uji profisiensi atau uji banding laboratorium, dan 773 ini juga harus, tidak ada pilihan bagi sebuah laboratorium. Data yang dihasilkan pertama harus direkam, yang kedua harus dianalisis, yang ketiga harus digunakan
untuk mengendalikan dan meningkatkan kegiatan laboratorium, dan bila ditemukan data yang berada di luar kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, tindakan terencana harus dilakukan untuk mencegah pelaporan hasil yang salah. Jadi dulu seringkali para trainer, para pemberi pelatihan 17025 itu memotong persyaratan 5.9. Jadi laboratorium harus memiliki prosedur pengendalian mutu. Prosedur tersebut harus terencana dan dapat mencakup A, B, C, D, E, F. Tapi ada harus-harus lain yang hilang, yang sekarang di dalam 771 dan 773 menjadi sangat eksplisit harus. Jadi kata kuncinya adalah harus memiliki prosedur, harus merekam data yang dihasilkan, dan harus menerapkan teknik statistik bila dapat diterapkan. Kemudian data yang ada harus direkam, harus dianalisis, harus digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan kegiatan lab, dan kemudian bila ditemukan data yang berada di luar, berarti kita harus punya kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian juga harus ada tindakan terencana untuk mencegah pelaporan hasil yang salah. Jadi sama sebenarnya dengan di industri. Di akhir ada QC, bila hasilnya kurang baik, produknya ditahan. Berikutnya kita masuk ke detail dari 7.7.1. Jadi 7.7.1 itu pemantauan, dalam hal ini internal, harus direncanakan. Jadi laboratorium di dalam quality planning-nya, seperti yang saya sampaikan untuk lab kalibrasi kemarin, harus merencanakan pemantauannya seperti apa, yang dapat dilakukan dengan, tapi tidak terbatas pada kalau kita lihat di teks aslinya. Penggunaan bahan acuan bersertifikat atau bahan pengendalian mutu. Jadi bagaimana kita melakukan quality control terhadap hasil pengujian atau hasil kalibrasi yang akan kita terbitkan. Oh, kita bisa menggunakan bahan acuan bersertifikat atau bahan pengendalian mutu untuk mengendalikan hasil itu. Nanti kita lihat bagaimana hubungannya. Penggunaan instrumen alternatif terkalibrasi untuk menjamin ketertelusuran. Oh, untuk lab kalibrasi atau lab uji, kita juga bisa menggunakan satu instrumen yang memang disiapkan untuk itu, kemudian digunakan untuk sesekali menguji sampel yang sama, dan instrumen ini terkalibrasi, sehingga kita bisa membandingkan apakah alat yang sehari-hari kita pakai, personel kita ini di dalam kondisi yang baik, yang terkendali, yang sama dengan instrumen alternatif yang kondisinya kita siapkan. Pemeriksaan fungsional alat ukur dan alat uji. Jadi ada standar tertentu atau alat ukur tertentu yang karakteristiknya sebenarnya bisa diwakili dengan fungsional. Sebagai contoh, di tekanan kita memiliki standar yang umum dipakai, namanya pressure balance atau deadweight tester begitu ya. Yang kalau kita melakukan pengendalian mutu menggunakan DWT yang lain tentunya akan sangat mahal. Kalau kita menggunakan pressure gauge yang lain, mungkin pressure gauge-nya tidak terlalu teliti untuk melihat pergeseran dari deadweight tester atau pressure balance tersebut, sehingga fungsionalnya bisa dilihat dari laju turun piston. Sepanjang laju turun pistonnya itu sama dengan pada saat awal dia mengkarakterisasi, dapat dikatakan bahwa kinerja dari pressure balance atau deadweight tester ini tetap. Hal yang lain juga bisa dilakukan untuk instrumen-instrumen yang lain. Bagaimana fungsinya masih baik atau tidak, kemudian dia masih bisa mencapai rentang terakhir atau tidak. Katakanlah kita ketika bermain gaya di level gaya yang sangat tinggi, tentunya tidak praktis kalau kita harus memiliki satu alat atau instrumen yang secara khusus untuk memonitor. Maka pencapaian-pencapaian tertentu dari fungsi sebuah alat ukur atau alat uji itu bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa sistem kita sedang in control gitu ya, atau di dalam kendali. Penggunaan standar pemeriksa atau standar kerja dengan peta kendali. Jadi di dalam pendekatan pengendalian mutu untuk laboratorium, saya lebih cenderung untuk merekomendasikan penggunaan peta kendali untuk data apapun. Karena dengan peta kendali itu gambaran visual itu biasanya lebih mudah bagi seseorang untuk menganalisis. Oh, kondisinya sedang baik, kondisinya tidak baik. Dan bisa disuplemen dengan teknik statistik atau t-test atau f-test. Tapi peta kendali ini menurut saya suatu cara yang bisa kita rekomendasikan. Nanti di bagian implementasi kita bisa melihat kenapa menggunakan peta kendali ini menjadi sesuatu yang good practice untuk pengendalian mutu. Peta kendali sebenarnya tidak hanya eksklusif untuk poin D dari 771. Hasil pengujian kepada bahan acuan bersertifikat yang digunakan sebagai kontrol sampel dapat dipetakan di dalam peta kendali. Kemudian ketika kita menguji ulang sampel pelanggan menggunakan instrumen alternatif, perbedaannya juga bisa kita plot di dalam peta kendali.
Kemudian ketika kita melihat secara fungsional alat ukur tertentu untuk mencapai rentang ukur tertentu yang maksimal atau minimal, itu hasilnya juga bisa kita plot di dalam peta kendali dengan berbagai macam cara, sehingga memang tren itu bisa terlihat dengan baik. Pemeriksaan antara alat ukur. Menurut saya poin E di dalam 771 ini semakin memperjelas. Jadi di dalam berbagai forum training saya selalu sampaikan bahwa salah satu cara pengendalian mutu itu ya dengan menggunakan pengecekan antara. Pengecekan antara menggunakan salah satu bahan atau salah satu objek pengecekan yang ada di dalam poin A, C, D, E, dan F kalau kita melihat ke 5.9 dari 17.025/2005. Jadi pengecekan antara bukanlah sesuatu yang eksklusif, atau pengecekan antara itu bukanlah kalibrasi antara gitu ya. Jadi kita tidak bisa menginterpretasikan bahwa untuk melakukan pengecekan antara berarti kita harus memiliki standar yang lebih tinggi dari standar kerja kita. Tentunya ini menjadi tidak ekonomis. Pengecekan antara bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang setara dengan alat yang dikalibrasi di dalam CMC kita, dapat menggunakan kontrol sampel dengan matrik yang sama dengan yang ada di dalam ruang lingkup pengujian kita gitu. Jadi itu merupakan pemeriksaan antara yang kemudian terintegrasi di dalam 17.025/2017 menjadi sangat eksplisit bahwa pemeriksaan antara ini terintegrasi menjadi bagian dari pemantauan internal. Hanya memang pengecekan antara memiliki spesifikasi khusus bahwa pengecekan antara ini harus menggunakan kontrol sampel yang bisa memeriksa standar yang kita gunakan atau memastikan kinerja standar yang kita gunakan. Pengecekan antara harus bisa memeriksa kinerja bahan acuan yang kita gunakan dan seterusnya. Kemudian pengulangan pengujian atau kalibrasi menggunakan metode yang sama atau berbeda. Jadi kalau kita di dalam proses validasi atau verifikasi, atau kalau di dalam materi saya sebelumnya, di dalam video saya sebelumnya, kita lakukan di dalam proses planning ya, di dalam perencanaan sebuah laboratorium kalibrasi, membuat lingkupnya. Di dalam validasi atau verifikasi kita bisa menggunakan atau mengulang pengujian atau mengulang kalibrasi, pengujian untuk metrik yang sama, kalibrasi dengan alat ukur yang sama atau alat ukur yang berbeda yang memiliki karakteristik perbedaan karakteristik tertentu. Ini juga bagian dari pengendalian mutu internal. Pengujian atau kalibrasi ulang benda uji atau alat ukur yang disimpan. Jadi mirip juga kalau kita punya uji merusak, pengujian mekanik merusak, maka kita bisa untuk memastikan bahwa mesin gaya kita itu memberikan gaya yang sama ketika dipakai untuk merusak bahan uji, maka bahan uji itu bisa kita ganti dengan alat ukur atau standar, kita ganti dengan load cell, kita ganti dengan proving ring yang memiliki daya tekan atau daya gaya tarik yang sama dengan persyaratan metode pengujian yang diperlukan untuk melakukan pengujian merusak tertentu. Korelasi antar hasil karakteristik benda uji atau alat ukur yang berbeda. Jadi kita juga bisa misalkan merekam atau mencatat data kalibrasi milik klien tetap kita yang memiliki karakteristik yang pada awalnya perbedaannya sekian, dua-duanya bisa kita rekam sehingga pada kondisi tertentu pada saat alat itu sedang kita kalibrasi di lab kita, kemudian hasilnya kok berbeda dibanding dengan delta yang kita hitung di awal, kita perlu melakukan analisis apa sebabnya, apakah ada sesuatu di dalam sistem kita yang mengalami perubahan sehingga kondisi sistem kalibrasi kita menjadi tidak terkontrol. Kaji ulang hasil-hasil uji atau kalibrasi. Jadi pada dasarnya tugas seorang penyelia atau seorang manajer teknis dari sebuah laboratorium itu adalah memeriksa hasil uji atau hasil kalibrasi. Tetapi bahwa apakah memeriksa secara visual, memeriksa oleh manusia, transfer datanya sudah benar atau tidak, itu sudah merupakan pengendalian mutu secara keseluruhan, belum. Transfer data benar, tetapi kalau data tersebut berasal dari sistem yang sedang tidak benar, pasti menjadi tidak benar juga begitu. Jadi ini juga bisa menjadi semacam immediate check gitu ya. Jadi misalkan saya mengkalibrasi alat ukur yang biasa masuk ke lab kalibrasi saya, yang biasanya itu koreksinya sekian, ketidakpastiannya sekian. Tiba-tiba ketika alat itu masuk lagi, kok hasilnya menjadi di luar spek, maka
dengan kita mendokumentasikan data-data kalibrasi milik alat milik pelanggan ini, kita bisa melihat, atau itu bisa menjadi peringatan kita, jangan-jangan di sistem kita ada yang berubah. Oleh karena itu, seorang manajer teknis ketika melihat kondisi-kondisi yang aneh, misalkan ada anak timbangan E1, kok tiba-tiba dari teknis kita ketika diolah ternyata ketidakpastiannya menjadi F2, apa langsung kita laporkan? Tentunya tidak, kita harus melihat dulu ke dalam apa sebabnya. Bisa mungkin AC-nya sedang tidak baik, atau bisa mungkin sedang akhir bulan begitu ya, akhir bulan teknisinya sudah tidak concern, apalagi di kondisi pandemi, tidak mau lama berada di kantor sehingga data repeatability-nya diambil pada saat belum benar-benar stabil. Dan ini harus menjadi suatu piranti bagi seorang manajer teknis untuk meminta cek ulang sebelum itu dilaporkan. Bisa juga dengan uji banding di dalam laboratorium. Ketika kita memiliki 2 atau 3 teknisi, ketika kita memiliki 2 atau 3 sistem untuk mengkalibrasi jenis alat yang sama atau untuk menguji sampel yang sama, di mana 2 atau 3 sistem itu kemudian kita desain untuk bisa memberikan hasil yang sama karena banyaknya jumlah sampel, banyaknya jumlah UUT, maka proses-proses uji banding intralaboratorium ini diperlukan untuk memastikan bahwa menggunakan alat yang manapun, siapapun yang ditugaskan untuk menguji atau mengkalibrasi sampel tersebut, maka hasilnya tetap, ketidakpastiannya tetap terkendali. Ketika kita harus membuat keputusan berdasarkan hasil uji atau hasil kalibrasi, tetap bisa dijamin kehandalan dari keputusan itu. Pengujian terhadap blind samples ini biasa digunakan untuk lab uji, di mana ada karakteristik tertentu sampel yang dibuat dengan matriks tertentu, kemudian karakteristiknya hanya diketahui oleh bagian dari manajemen laboratorium. Kemudian sampel itu diberikan kepada teknisi yang memiliki wewenang, atau kalau di dalam persyaratan 025 diberikan otoritas untuk mengerjakan pengujian itu. Maka sesekali kita bisa memberikan blind sampel untuk memastikan bahwa memang semuanya sedang baik. Kalau misalkan hasilnya berbeda, kita coba dengan teknologi lain berbeda, berarti kita perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem kalibrasi kita. Jadi ini adalah filosofi dari sebuah pengendalian mutu internal. Bagaimana kita melakukan pengecekan sehingga setiap saat sertifikat kalibrasi atau sertifikat pengujian itu kita terbitkan, hasilnya handal dan juga defensible. Kemudian apakah cukup internal saja? Tentunya tidak. 17025 mewajibkan laboratorium harus melakukan pemantauan unjuk kerjanya melalui pembandingan hasil dengan laboratorium lain atau eksternal bila program tersedia dan sesuai. Jadi ada catatan bila program tersedia dan sesuai, karena ada mungkin laboratorium yang di satu negara itu hanya satu yang memiliki parameter atau jenis alat ukur yang mampu dia kalibrasi. Ada kegiatan-kegiatan tertentu yang kalau dilakukan uji banding sampelnya harus diuji merusak dan sampel itu sangat mahal, sehingga ketertelusurannya bisa atau pengendalian mutunya bisa dilakukan dengan cara lain. Atau bisa juga karena sifatnya itu merusak juga di dalam pengujian tertentu, sehingga secara teknis pengiriman sampel antar laboratorium menjadi sulit. Di sisi lain untuk mengangkat peralatan laboratorium kalau mau dilakukan pengujian in situ juga sulit, maka alternatif pembandingan eksternal itu bisa kita lakukan, karena uji banding untuk laboratorium pada dasarnya tidak hanya digunakan di dalam proses akreditasi. Nanti kita lihat di bagian akhir dari serangkaian materi tentang pengendalian mutu untuk laboratorium, ada di bagian kelima yang mudah-mudahan bisa juga saya upload video tersebut di weekend dengan memanfaatkan waktu luang ini. Jadi partisipasi di dalam uji profisiensi jelas diselenggarakan oleh lembaga yang memenuhi 17043, kemudian partisipasi di dalam uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi. Nah, di bagian 5 kita akan melihat apa saja itu. Oke, rekan-rekan sekalian, kembali saya mengingatkan kembali bahwa di dalam 9001 selalu ada di dalam organisasi itu selalu ada manajemennya, yaitu aktivitas untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Manajemen bisa bermacam-macam, bisa manajemen energi yang mensyaratkan supaya laboratorium atau organisasi tertentu itu menghemat energi untuk menghemat pengeluaran biaya. Kemudian ada manajemen mutu. Manajemen mutu ini terkait penjaminan mutu produk yang dihasilkan oleh organisasi itu.
Jadi kalau laboratorium itu mengoperasikan lab uji dan lab kalibrasi, manajemen mutunya akan mencakup penjaminan mutu hasil kalibrasi, penjaminan mutu hasil pengujian. Kemudian kalau dia melakukan inspeksi, penjaminan mutu hasil inspeksi. Yang ini akan diatur di dalam 17 series, 17025, 17020, dan seterusnya. Bisa juga manajemen yang lain, misalkan manajemen pengetahuan, misalkan juga manajemen keamanan informasi. Ketika sebuah laboratorium pengujian cyber security, dia harus menjamin informasi tidak keluar ke pihak yang tidak bertanggung jawab dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika melihat konsep 9001, kemudian kita melihat manajemen organisasi ini punya keinginan untuk memastikan tujuannya tercapai, kita bisa melihat manajemen apa saja yang diperlukan. Dan ketika berbicara laboratorium, maka kita bisa melihat manajemen mutu laboratorium seperti yang diatur dalam bagian 8 dari 17025. Nah, manajemen mutu yang sudah saya sampaikan juga di dalam 2 video sebelumnya, penerapan 17025 dengan pendekatan 9001, atau bagaimana kita melihat bagaimana laboratorium kalibrasi menetapkan CMC-nya berdasarkan konsep memastikan kualitas dari menu yang ditawarkan, begitu ya. Oleh karena itu ada perencanaan mutu. Ini untuk menetapkan sasaran mutu, menentukan proses operasional yang diperlukan, serta sumber daya untuk memenuhi sasaran mutu. Kalau di 17025 harus merencanakan apa yang harus kita adakan untuk memenuhi persyaratan 6 sumber daya dari 17025 dan untuk memenuhi persyaratan 7 proses yang ada di dalam 17025, sekaligus juga sebenarnya mendesain sistem manajemennya. Setelah itu penjaminan mutu, bagian manajemen mutu untuk memberikan keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Ini adalah proses pengadaan sumber daya, pemastian dokumentasi untuk melaksanakan proses pelayanan kalibrasi dan pengujian. Kemudian di 337, bagian manajemen yang fokus pada pemenuhan persyaratan mutu. Jadi memastikan bahwa setiap sertifikat kalibrasi, setiap sertifikat pengujian yang keluar, ini kualitasnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau lab kalibrasi, dia bisa mencapai ketidakpastian seperti yang ditetapkan di dalam CMC-nya. Bila alat itu memang alat yang sedang kita kalibrasi memang setara dengan jenis alat terbaik yang kita gunakan sebagai basis klaim CMC. Untuk lab pengujian juga bisa memberikan hasil pengujian yang bermutu. Artinya kalau sampel itu kemudian terkait dengan sampel produk, di mana produk tersebut kemudian menjadi objek dari SNI produk, kita harus memastikan bahwa hasil uji kita itu dapat digunakan oleh pemilik sampel untuk menilai kesesuaian dengan spesifikasi produknya. Lab kalibrasi katakanlah, lab kalibrasi alat ukur kesehatan, lab kalibrasi alat ukur yang digunakan di rumah sakit. Maka sebagai lab kalibrasi harus menjamin melalui proses pengendalian mutunya bahwa ketika menerbitkan sertifikat kalibrasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi dan untuk menjadikan dasar keputusan akan ditempel label merah atau label hijau. Berikutnya peningkatan mutu, ini tentunya adalah proses iteratif ya. Kalau perencanaan mutunya baik, penjaminan mutunya baik, quality controlnya dan quality assessmentnya baik, kalau yang saya sebutkan di dalam video sebelumnya, maka hasil-hasil dari quality control dan quality assessment ini dapat digunakan untuk kembali ke perencanaan, meningkatkan sasaran, meningkatkan efisiensi proses, meningkatkan penjaminan mutunya, meningkatkan lagi pengendalian mutunya, sehingga peningkatan mutu atau 338 ini dapat menjadi continuous improvement atau peningkatan berkelanjutan. Rekan-rekan sekalian, supaya kita bisa memahami dari yang paling mendasar, mutu itu apa sih? Jadi mutu ini sesuatu yang abstrak sebenarnya. Karena keinginan pelanggan itu juga abstrak, itu yang harus kita cari ketika kita menerapkan sistem manajemen mutu. Kalau kita katakanlah memodel matematiskan atau mengkuantifikasikan mutu dengan simbol Q, maka dapat dikatakan Q itu sama dengan P dibagi E begitu ya. Apabila P itu adalah unjuk kerja produk, kemudian E itu harapan terhadap produk. Jadi apa sih harapan dari seorang pelanggan yang mengkalibrasikan peralatannya ke lab kalibrasi A? Harapannya adalah hasil kalibrasinya ini kemudian dapat digunakan untuk menilai kesesuaian dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh laboratorium pemilik alat ini di dalam manajemen peralatannya. Jadi
Misalkan saya memerlukan komparator untuk mengkalibrasi anak timbangan kelas E2. Tentunya kita berharap ketika proses kalibrasi repeatability-nya sesuai dengan batas yang sudah kita tetapkan di dalam uncertainty budget. Nah, kemudian kalau untuk lab uji, harapannya adalah ketika saya menerima hasil uji, maka hasil uji ini bisa kita gunakan untuk menyatakan produk ini memenuhi syarat atau tidak. Itu adalah harapan atas unjuk kerja, sertifikat pengujian atau sertifikat kalibrasi. Nah, apakah itu bisa tercapai? Bisa tercapai setengah, bisa tercapai 90%, bisa tercapai hanya 25% atau bisa 0 sama sekali. Jadi, kalau kita menggunakan formula ini, harapannya adalah Q selalu lebih besar dari 1. Artinya pelanggan puas. Dan Q lebih kecil dari 1. Ketika pelanggan tidak puas, maka kita harus melihat lagi hasil quality control dan quality assessment kita untuk kemudian memperbaiki proses jaminan mutu kita sehingga selalu dapat dicapai Q lebih besar dari 1. Apa itu penjaminan mutu atau quality assurance? Jadi di awal sejak saya mulai terlibat di dalam proses asesmen 17025, pengelolaan sistem akreditasi berdasarkan 17025, saya selalu membedakan 5.9 tidak menyatakan sebagai quality assurance requirement, tapi dia menyatakan assuring quality of calibration and testing result. Jadi menjamin mutu dari setiap hasil. Artinya bukan lagi menjamin bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai, tetapi menjamin setiap saat akan mencapai kualitas yang kita inginkan. Oleh karena itu persyaratannya sendiri berbunyi pengendalian mutu. Nah, kalau kita melihat ke beberapa benchmarking gitu, nanti kita bisa melihat apa yang ada di IUPAC publication dan seterusnya. Penjaminan mutu adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis yang diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan. Jadi ini irisan kalau plan do check act antara plan dengan do. Saya sudah membeli semua peralatan yang dipersyaratkan oleh metode baku. Oke. Saya sudah mentrainingkan analis saya mengikuti pelatihan yang diperlukan untuk melakukan pengujian sampel yang akan kita harapkan dari pelanggan. Oke, artinya kita sudah melakukan penjaminan mutu. Tetapi kemudian apakah hasilnya pasti sesuai persyaratan? Belum tentu. Oleh karena itu di 17025 ada verifikasi, validasi, dan seterusnya yang merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian penjaminan mutu dan pengendalian mutu di sebuah laboratorium. Penjaminan mutunya apa? Personelnya kompeten, akomodasi dan kondisi lingkungannya memadai, metode yang didokumentasikan dan divalidasi sudah, peralatan dan atau standar bahan acuan yang memadai dan tertelusur, pengambilan sampel, penanganan sampel yang dikalibrasi secara layak. Nah, tetapi untuk laboratorium tidak dapat menjamin bahwa 100% produk akan sesuai persyaratan. Karena kemudian ini akan selalu ada kesalahan acak dan kesalahan sistematik yang memang kita tidak akan tahu persis besarnya berapa. Yang bisa hanyalah kita kuantifikasi ketidakpastiannya. Dan juga kemungkinan terjadinya kekeliruan lainnya atau blunder dan seterusnya. Jadi ini menjadi suatu prinsip gitu ya, bahwa penjaminan mutu untuk laboratorium itu artinya standarnya memadai, pengambilan sampel dan penanganan sampelnya oke, ketertelusurannya oke. Tetapi ini belum melalui proses produksi. Ketika proses produksi akan dimulai, di akhir kita akan masih memerlukan pengendalian mutu lagi. Nah, sedangkan pengendalian mutu adalah teknik atau kegiatan tertentu yang digunakan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu produk yang meliputi spesifikasi kebutuhannya. Jadi kalau kita berbicara laboratorium, sebenarnya di 17025 persyaratan mutunya jelas, dikuantifikasi di dalam bentuk ketidakpastian. Karena laboratorium yang kompeten, itu artinya adalah laboratorium yang mampu menghasilkan hasil uji dan hasil kalibrasi yang benar. Sayangnya, kebenaran secara mutlak bukan milik manusia. Oleh karena itu selalu ada kesalahan. Dan kesalahan itulah yang harus dikuantifikasi. Jadi ketika kita berbicara pengendalian mutu, yang pertama, batas kesalahan yang diizinkan itu berapa? Berikutnya, batas ketidakpastian yang diizinkan berapa? Jadi ada spesifikasi kebutuhannya. Kemudian membuat rancangan produk untuk memenuhi spesifikasi. Ini masih di planningnya. Melaksanakan proses produksi atau instalasi untuk merealisasikan rancangan. Melaksanakan inspeksi untuk menetapkan kesesuaian dengan spesifikasi. Untuk produk secara umum iya,
Tapi kalau kita berbicara sertifikat uji atau sertifikat kalibrasi, kan kita tidak bisa menilai berdasarkan inspeksi kesamaan. Alat ukurnya berbeda, alat ukurnya sama, tapi tingkat akurasinya berbeda. Maka kalau kita memilih yang A, maka yang B karena karakteristiknya berbeda menjadi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, pengendalian mutu untuk laboratorium pada dasarnya adalah mengendalikan ketidakpastian. Dan mengendalikan ketidakpastian akan memerlukan pengendalian sumber daya, pengendalian proses yang dipersyaratkan di bagian 6 dan bagian 7 dari 17025 untuk memastikan bahwa kesalahannya dapat kita kendalikan dan kesalahan yang terkendali itu kita kuantifikasikan atau kita wujudkan di dalam bentuk batas ketidakpastian. Jadi ini filosofi kenapa 17025 2017 di sana tidak ada pilihan terkait kewajiban, terkait ketidakpastian. Ketidakpastian itu ya harus dievaluasi. Kalau tidak bisa dievaluasi harus diestimasi. Kalau kita berbicara kualitatif, ya mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk secara khusus menyiapkan materi terkait ketertelusuran dan ketidakpastian serta verifikasi dan validasi untuk metode kualitatif. Ketika kita berbicara tes COVID, positif atau negatif, berapa persen ketika kita menyatakan negatif tapi sebenarnya positif? Itu kan ketidakpastian juga. Berapa persen ketika kita menyatakan positif tetapi sebenarnya negatif? Jadi ada analisis-analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ketidakpastian baik kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga karena 17025 itu intinya adalah memastikan hasil yang benar, maka sebuah laboratorium harus mengendalikan ketidakpastiannya. Dan untuk mengendalikan ketidakpastiannya berarti kita harus tahu ketidakpastiannya. Dilaporkan atau tidak, itu hal lain. Tapi yang jelas kita harus tahu nilai ketidakpastian itu. Ini terkait dengan spesifikasi. Jadi ketika kita berbicara spesifikasi untuk produk umum adalah sifat-sifat produk, maka untuk hasil uji atau hasil kalibrasi sebenarnya kuantifikasinya adalah ketidakpastian. Mungkin ini bisa kita konversi di dalam istilah-istilah yang biasa kita kenal. Ketika ketidakpastian itu kita anggap sebagai variasi, maka ini bisa menjadi lawannya adalah kepresisian. Kepresisian lebih dari hasil-hasil pengulangan. Dan sebenarnya kalau pengulangan-pengulangan yang kita lakukan di dalam kondisi yang sama, repeatability, atau pengulangan di dalam kondisi yang berbeda atau reproducibility, dan kondisi-kondisi tersebut sudah di-arrange demikian sehingga kemungkinan kesalahan yang timbul dari masing-masing sumber daya itu sudah tercakup, maka otomatis kita akan bisa mengkuantifikasi ketidakpastiannya di dalam tingkat kepercayaan tertentu. Nah, di dalam pengendalian mutu 17025 juga bila ditemukan hasil yang di luar batas yang telah ditentukan sebelumnya, tindakan terencana harus dilakukan. Jadi, setiap saat kita harus melakukan kaji ulang. Setiap saat dari hasil kaji ulang itu kita perlu untuk melakukan analisis root cause. Sehingga kita perlu melakukan koreksi, kita perlu melakukan tindakan korektif. Oke, next. Jadi, kalau kita lihat produk manufaktur maupun sebuah laboratorium sama-sama memerlukan pengendalian mutu. Karakteristiknya tapi memang berbeda. Ketika kita berbicara produk manufaktur, maka setiap produk diharapkan mempunyai karakteristik yang sama. Kita membuat batu baterai diharapkan bentuknya selalu sama, ukurannya selalu sama, tegangannya selalu sama, voltasenya selalu sama. Pengendalian mutu oleh karena itu dapat dilakukan melalui uji atau inspeksi dari sampel yang diambil dari jalur produksi. Setiap sekian persen sampel yang akan di-packing, itu kita ambil sampling, kita ukur, kalau batu baterai tadi tegangannya, kita ukur dimensinya, kita ukur arusnya, dan seterusnya. Kalau sama dengan spek produk, oke pas, bisa masuk packing. Kalau tidak, disisihkan, karena ini menjadi sampel yang tidak layak untuk dijual, gitu ya. Kalau ternyata yang gagal ini lebih dari 5%, kalau kita berbicara di tingkat kepercayaan 95%, berarti semuanya harus ditahan dulu. Kita harus melakukan evaluasi ke proses produksinya. Jadi kalau produk manufaktur, gambarannya mudah, hasil uji atau inspeksi sampel produk dapat dibandingkan dengan spesifikasi tertentu. Bagaimana kalau produk laboratorium? Produk laboratorium itu sertifikat pengujian atau sertifikat kalibrasi terhadap alat yang bermacam-macam. Oleh karena itu, spesifikasi alat itu bisa berbeda-beda juga. Jadi kalau kita lihat, setiap produk mempunyai karakteristik yang berbeda. Karena setiap sertifikat itu akan mewakili karakteristik dari satu alat spesifik milik pelanggan. Oke. Pengendalian mutu melalui uji atau inspeksi terhadap sampel produk tidak dapat memberikan informasi keterkendalian proses produksi. Jadi,
kita menerima sampel uji yang berdasarkan pelanggannya memiliki karakteristik A, B, C, D, E. Ketika kemudian sertifikat kita proses berdasarkan data yang kita peroleh dari sampel uji kita, diperoleh A, B, C, D, E plus minus. Apakah selalu benar? Belum tentu. Kalau data dari kalau data dari proses produksinya, dari alat ukurnya benar, maka A, B, C, D yang sama ini benar. Tapi kalau dari pengambilan datanya ternyata alatnya yang salah, sebagai manusia kita hanya bisa mencatat. Maka sebenarnya hasil yang sama ini ternyata adalah salah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara produk laboratorium, spesifikasi untuk produk selalu berbeda berdasarkan karakteristik sampel yang diterima dari pelanggan atau karakteristik unit under test yang diterima dari pelanggan. Yang bisa kita kontrol adalah ketidakpastian dari hasil yang dilaporkan. Yang kita kontrol adalah bias dari sistem produksi kita. Sehingga kalau ada bias kita perlu koreksi. Kalau ada presisi yang meningkat kita perlu cek di dalam prosedur pengendalian mutu kita. Nah, sekarang kita melihat beberapa hubungan di sini karena sebelumnya di dalam video sebelumnya saya sudah memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan bagaimana kita melakukan plan do check act yang intinya adalah satu rangkaian mulai dari perencanaan, membuat menu, validasi, kemudian verifikasinya, kemudian kita menetapkan lingkup. Nah, di lab uji kita bisa melihat keterkaitan antara jaminan mutu dan pengendalian mutu internal. Yang saya ambil yang umum aja karena pengujian kimia itu dapat kita katakanlah paling banyak. Jadi keterkaitan antara jaminan mutu dan pengendalian mutu internal di dalam publikasi IUPAC dikatakan bahwa jaminan mutu itu atau penjaminan mutu ini merupakan infrastruktur yang esensial untuk kegiatan pengukuran analitis. Jadi ini sebenarnya terkait atau concern dengan bagaimana mencapai level tertentu untuk staff trainingnya, manajemennya, kecukupan alatnya, keselamatannya, penyimpanannya, integritas dan identitas sampelnya, penyimpanan rekamannya, pemeliharaan kalibrasi peralatannya, kemudian penggunaan metode yang sudah divalidasi secara teknis benar gitu. Nah, kesalahan dari aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasilnya itu benar, ini kita ketika ada kesalahan, ketika kita mengalami kesalahan di dalam proses menilai atau mengevaluasi sertifikat kalibrasi standar, ini kan bisa berefek ke dalam hasil akhirnya. Nah, ini tidak bisa kita deteksi terjadinya kesalahan ini bila kita tidak menginsert satu kegiatan lagi. Nah, oleh karena itu di dalam IUPAC dikatakan bahwa di dalam beberapa tahun terakhir ini kemudian praktek-praktek yang untuk mengendalikan validasi verifikasi dengan baik, penjaminan peralatan ini kemudian ditetapkan ya secara formal, dipandang bahwa ini esensial. Nah, oleh karena itu untuk memastikan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang tidak terdeteksi di dalam kita melakukan pemenuhan atau pelaksanaan prosedur penjaminan mutunya, maka kita perlu untuk melakukan pengendalian mutu internal. Jadi tanpa pengendalian mutu internal, apapun yang sudah kita investasikan di dalam proses penjaminan mutu, belum bisa menjamin 100% bahwa setiap sertifikat yang kita terbitkan itu benar. Ini hubungan antara pengendalian mutu dan penjaminan mutu. Penjaminan mutu proses untuk memberikan jaminan bahwa nantinya hasil yang diberikan akan benar. Pengendalian mutu benar-benar untuk memastikan hasilnya benar. Jadi akan benar dan memastikan benar. Kemudian pengendalian mutu internal dan uji profisiensi. IUPAC juga menyampaikan keterkaitannya. Jadi kalau kita berbicara uji profisiensi, maka ada pihak tertentu yang kalau kita lihat di 17025 pihak yang memenuhi 17043 ini melakukan penilaian quality control dan quality assessment. Kalau akreditasi kan quality assessment, audit internal quality assessment, audit eksternal quality assessment. Tapi quality control eksternal itu dilakukan dengan mendistribusikan sampel yang sama, kemudian mendistribusikan alat ukur yang sama untuk diuji atau dikalibrasi untuk lab-lab pesertanya. Pengendalian mutu eksternal ini adalah proses membandingkan dan itu sesaat.
saat ini saya ikut uji profisiensi, hasilnya baik. Apakah memang kondisinya sedang baik atau pas kadang-kadang baik? Oleh karena itu, tanpa adanya pengendalian mutu internal, maka hasil pengendalian mutu eksternal ini tidak ada gunanya. Karena setiap hari ketika kita sedang mengkalibrasi UUT atau menguji sampel, itu kita tidak tahu sebenarnya kondisinya seperti apa tanpa kita memiliki prosedur pengendalian mutu. Jadi pengendalian mutu internal itu tidak dapat digantikan dengan pengendalian mutu eksternal. Oleh karena itu 17025 2017 memisahkan. Kalau dulu uji profisiensi itu dinyatakan di dalam klausul yang sama tapi butir 2, sekarang kewajibannya 771 adalah memiliki prosedur pengendalian mutu internal. Pilihannya dari A sampai K. Kemudian diperketat di bawahnya bahwa harus juga membandingkan secara eksternal. Jadi internalnya harus ada dulu. Bahkan kalau yang internal itu sudah ada nilai-nilai eksternal, misalkan CRM, Certified oleh RMP yang sudah diakreditasi berdasarkan 17034. Sebenarnya sesungguhnya dia sudah memiliki nilai eksternal juga, tetapi objektivitasnya masih perlu kita pastikan. Uji profisiensi, skema uji profisiensi bahkan ketika dikatakan rutin pun, tetapi pasti tidak bisa setiap hari, tidak bisa setiap saat kita lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa alat kita itu, sistem kita sedang baik. Nah, oleh karena itu, tanpa didukung oleh sistem pengendalian mutu internal yang baik, maka value dari uji profisiensi itu tidak ada. Jadi, tidak benar bahwa yang wajib adalah uji profisiensinya, itu tidak benar. Atau lab harus ikut uji profisiensi. Bila tidak ikut uji profisiensi harus melakukan internal. Itu suatu pemahaman yang salah. Nah, kalau kita belum memiliki pengendalian mutu internal, ikut uji profisiensi tidak ada gunanya. Karena uji profisiensi itu dilihat oleh pihak eksternal, tetapi kemudian kita tidak tahu kondisi kita di dalamnya pengendaliannya seperti apa. Jadi 17025 sekarang menurut saya lebih logis gitu ya. 771 mensyaratkan internalnya harus, baru kemudian 772 mengharuskan eksternal, tapi di sana bila program tersedia dan sesuai. Nah, jadi uji profisiensi ini sebenarnya juga bisa untuk mengkonfirmasi apakah EQC kita benar. Jadi kita harus punya penjaminan mutu, punya pengendalian mutu internal dan pengendalian mutu eksternal. Sekarang kita berbicara tentang validasi dan ketidakpastian. Jadi ketika kita melakukan proses penjaminan mutu, setelah semuanya tersedia, di awal kita pasti akan melakukan validasi dan verifikasi. Memastikan bahwa dengan apa yang kita miliki, kita mampu mencapai karakteristik metode yang kita operasikan. Nah, 17025 juga mensyaratkan ketidakpastian. Sayangnya, seringkali ketidakpastian ini masih dianggap sebagai sesuatu yang terpisah. Oleh karena itu kenapa di dalam pendahuluan ini saya merangkai tadi. Jadi mulai ada dari penjaminan mutu itu apa, bahwa penjaminan mutu itu adalah menjamin atau usaha yang dilakukan supaya hasilnya diharapkan benar. Oke. Kemudian kita melakukan validasi, mempraktekkan metode ujinya, supaya kemudian kita pastikan bahwa dengan sumber daya yang kita beli itu kita mampu mencapai karakteristik yang dihasilkan. Kemudian ketika kita melayani sehari-hari harus benar, kita insert dengan quality control. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa pengendalian mutu bagi laboratorium pada dasarnya adalah mengendalikan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu sebenarnya akan selalu dapat diperoleh ketika kita melakukan validasi atau verifikasi metode. Jadi validasi metode ini menggunakan adalah percobaan atau eksperimen pengujian, eksperimen kalibrasi, menggunakan sumber daya yang sudah kita investasikan. Kita mempraktekkan metodenya persis sama seperti yang kita dokumentasikan. Kemudian dari eksperimen tadi kita melihat karakteristik metode yang relevan. Misalkan applicability-nya, selectivity-nya, kalibrasinya, trueness-nya, kepresisiannya, recovery-nya, limit kuantifikasi, limit deteksi, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita menguji applicability 7 kali, kita akan punya variasi. Dan variasi itu bisa kita gunakan sebagai basis evaluasi ketidakpastian secara top-down.
kita melakukan validasi untuk menguji trueness. Ketika menguji trueness, kita pasti melakukan pengukuran berulang, good practice-nya 7 kali sampai 12 kali. Kalau kita punya 7 sampai 12 kali, kemudian dia mewakili repeatability di lab kita, mewakili reproducibility di lab kita, maka variasi datanya juga bisa kita gunakan sebagai basis untuk analisis ketidakpastian. Nah, dari analisis inilah kita bisa melihat apakah metode kita tepat. Kita mampu mengoperasikan metode baku dari hasil verifikasi, atau kita mampu menyatakan bahwa karakteristik metode kita itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan ketika kita menerapkan metode tersebut. Jadi validasi itu sebenarnya bukan validasi metode ya, tetapi lebih ke validasi dari sistem yang sudah kita set up, memastikan bahwa sistem yang sudah kita set up itu kemudian kita operasikan dengan metode yang kita tetapkan, hasilnya sama dengan yang kita harapkan, atau sama secara statistik tentunya dengan apa yang kita harapkan. Jadi validasi maupun verifikasi itu bukan pemeriksaan dokumen, bukan pemeriksaan peralatan, tapi mencoba melakukan pengujian. Atau kalau di dalam video terkait penetapan CMC, mencoba memasak nasi gorengnya itu ya praktek. Tapi supaya kita bisa memastikan bahwa enaknya tidak kebetulan, ya kita melakukan pengulangan, atau validasi itu selalu dilakukan dengan proses pengulangan yang secara statistik cukup. Sehingga katakanlah kalau kita berbicara 2 sigma, itu ketidakpastian di level 95%-nya bisa tercapai. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan bahwa ketika kita melakukan validasi dengan parameter-parameter yang diperlukan untuk kebutuhan kita akan selalu dapat mengevaluasi ketidakpastian dari masing-masing estimasi parameter itu. Nah, jadi ketika kita berbicara validasi metode di dalam 17025, validasi ke dalam yang ada di dalam IUPAC, di dalam dokumen-dokumen lain, yang dimaksud validasi metode adalah validasi dari seluruh sistem yang sudah kita buat, orangnya, alatnya, dan validasi ini adalah bagaimana kita mengoperasikan sistem itu, mengoperasikan sistem analitik untuk memastikan bahwa sistem analitik tadi mampu memberikan hasil yang oke, yang sesuai dengan harapan kita. Nah, ini hubungan antara validasi metode, pengendalian mutu, dan ketidakpastian. Jadi, kalau kita berbicara bahwa validasi metode itu adalah di awal, maka pengendalian mutu itu untuk menjamin setiap saat. Jadi kelanjutan sebenarnya. Kalau pada saat validasi metode kita menggunakan, katakanlah untuk lab kalibrasi, satu alat yang sama dengan best existing device yang ada di dalam lingkup kita, maka alat ini selanjutnya bisa kita gunakan sebagai kontrol standar di dalam pengendalian mutu. Dan kontrol chart atau data analisis variasi yang kita gunakan di dalam validasi, selanjutnya dapat kita analisis untuk menetapkan batas untuk pengendalian mutunya. Kemudian uji profisiensi, itu yang kita lakukan sekali-kali dengan pembandingan eksternal, itu dapat kita gunakan untuk mengkonfirmasi peta kendali kita, kalau kita menggunakan pendekatan peta kendali. Jadi validasi metode atau verifikasi metode itu dilakukan sekali pada dasarnya, atau beberapa kali ketika terjadi perubahan di dalam sistem ketika metode itu digunakan. Jadi ini dari validasi kita bisa melihat karakteristik metodenya yang diharapkan di dalam jangka waktu tertentu. Kemudian QC untuk menjamin bahwa data validasi atau chart validasinya itu masih tercapai terus sepanjang metode dan sistemnya digunakan. Kemudian di dalam validasi setiap karakteristik itu pasti dapat kita analisis kepresisiannya atau akurasinya, sehingga validasi metode itu seharusnya adalah dasar untuk mengestimasi ketidakpastian. Atau kalau saya melihat ke video yang belum ada contohnya, sebenarnya ketika kita berbicara ketidakpastian top down untuk sebuah laboratorium, maka analisis ketidakpastian top down inilah yang kita lakukan adalah praktek evaluasi ketidakpastian yang kita lakukan pada saat kita memvalidasi atau memverifikasi metode. Jadi kita bisa melihat mengarah ke sana bahwa validasi metode ini akan menghasilkan karakteristik metode, verifikasi, mengkonfirmasi metode. Kita bisa mengklaim ketidakpastiannya, data-data ini kita gunakan sebagai syarat batas untuk pengendalian mutu.
Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk validasi itu kita bisa mengevaluasi unjuk kerja metode untuk berbagai jenis unjuk kerja metode. Nah, kemudian ketika kita berbicara bahwa unjuk kerja metode itu pasti ada variasinya dan seterusnya, maka data-data ini kita gunakan untuk menganalisis ketidakpastian secara top down. Ya, prinsipnya adalah kita menggunakan data trueness, kemudian data akurasi, data presisi sebagai basis ketidakpastian, dan oleh karena itu ketidakpastian ini pada dasarnya dapat digunakan untuk sebagai dasar atau sebagai tools untuk mengevaluasi fitness for purpose dari metode yang kita gunakan. Dan artinya ketika kita melakukan validasi, maka otomatis kita juga akan memperoleh support data untuk uncertainty secara top down yang bisa kita konfirmasi dengan bottom up yang kita lakukan pada saat perencanaan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi jelas ketika validasi kita punya karakteristik metode. Karena seluruh evaluasi karakteristik metode itu kita lakukan berulang, kita pasti akan punya data presisinya. Kemudian dengan menggunakan analisis ketidakpastian secara top down, kita dapat menggunakan data trueness, akurasi, presisi atau repeatability dan reproducibility untuk mengestimasi ketidakpastian. Kemudian ketidakpastian ini kita gunakan untuk mengevaluasi kelayakan metode. Dan selanjutnya objek verifikasi dapat kita gunakan juga sebagai kontrol sampel atau kontrol standar di dalam pengendalian mutu, dan batas-batas ketidakpastian ini menjadi kontrol limit dan warning limit di dalam proses pengendalian mutu. Nah, di laboratorium itu ada variasi apa saja sih sebenarnya yang harus kita kendalikan atau harus, jadi variasi yang terjadi di laboratorium itu harus kita konfirmasi dengan validasi, dan selanjutnya variasi tersebut harus kita pertahankan sama ketika laboratorium kita beroperasi. Nah, ketika kita berbicara proses di laboratorium, proses produksinya adalah proses kalibrasi atau pengujian. Produk laboratorium itu adalah hasil kalibrasi atau hasil pengujian. Nah, kalibrasi atau pengujian kuantitatif itu pada dasarnya adalah proses mengukur. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara mutu hasil kalibrasi atau pengujian, berarti kita harus memberikan hasil pengujian atau kalibrasi yang benar. Mutunya adalah kebenaran. Nah, lawan dari kebenaran adalah kesalahan. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara menjamin kebenaran, maka kita harus bisa mengendalikan kesalahan. Dan untuk bisa mengendalikan kesalahan, kita harus tahu dulu sumber kesalahan di dalam laboratorium itu apa. Kita sebut bias, perbedaan antara hasil pengukuran dengan nilai benarnya. Kemudian ketika kita mengukur dengan alat yang sama, hasilnya bisa berbeda-beda. Variabilitas jangka pendek, kepresisian instrumen, atau kepresisian instrumen ini bisa mencerminkan akibat dari kondisi lingkungan, akibat dari orang, dan seterusnya. Itu sumber kesalahan. Kemudian variabilitas jangka panjang. Kita menguji sampel bisa siang, sore, kondisi sekarang sama kondisi besok sama atau tidak, kondisi sekarang sama kondisi minggu depan sama atau tidak. Nah, proses validasi, proses untuk mengkuantifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di dalam lab kita, itu hendaknya harus bisa mengcapture juga variasi jangka panjangnya. Jadi biasanya rekomendasinya proses validasi atau verifikasi itu harus dilakukan di dalam waktu tertentu yang bisa mengcapture seluruh kondisi, atau rekomendasinya di hari yang berbeda pada periode tertentu. Nah, bias yang tidak kita ketahui, kemudian variabilitas proses yang sebenarnya hanya kita ketahui perbedaan nilainya, yang kalau kita tambah pengukurannya akan berubah lagi. Variabilitas jangka panjang yang juga kita ketahui nilainya, kalau kita tambah lagi variasinya akan bertambah lagi. Itu kemudian kita kuantifikasi di dalam bentuk ketidakpastian. Jadi ketika kita berbicara menjamin keabsahan hasil uji dan atau kalibrasi, pada dasarnya adalah mengendalikan sumber-sumber kesalahan yang ada di dalam laboratorium, dan bukti bahwa sumber-sumber kesalahannya terkendali adalah ketidakpastian yang terkendali juga. Jadi tidak benar rasanya kalau ada sebuah lab yang menyatakan lab yang ketelitiannya tinggi, tapi alat itu ketika dikalibrasi di lab tersebut hasilnya sekarang ketidakpastiannya A, besok tiba-tiba ketidakpastiannya membesar, besok lagi tiba-tiba ketidakpastiannya mengecil. Seperti itu artinya lab tidak bisa mengendalikan ketidakpastian, bahkan untuk best existing devices yang diharapkan atau untuk digunakan sebagai dasar di dalam klaim CMC. Bias, lawan dari bias adalah kebenaran.
Nah, kenapa semuanya tadi saya sampaikan bisa dikuantifikasi dalam ketidakpastian? Karena bias yang tidak terkoreksi pun harus kita estimasi di dalam bentuk sebaran nilai atau ketidakpastian. Jadi kalau bias itu adalah perbedaan antara nilai rata-rata hasil pengukuran terhadap objek yang sama dengan nilai benar objek dari yang diukur, rata-ratanya bisa kita ketahui, tapi nilai benarnya kan sebenarnya selalu taksiran. Nah, bias ini bisa juga perbedaan antara nilai rata-rata yang dihasilkan laboratorium sepanjang waktu terhadap suatu bahan uji dengan nilai rata-rata yang diperoleh oleh lab acuan bila melakukan pengukuran terhadap bahan uji yang sama dengan metode yang sama. Bias dapat diidentifikasi melalui kalibrasi, pengukuran atau pengujian terhadap standar atau sampel pemeriksa, uji banding antar laboratorium. Jadi, di dalam proses validasi kita harus mengukur bias. Di dalam proses pengendalian mutu kita harus mengendalikan bias. Dan bias atau kesalahan ini bisa kita ketahui setelah kita mengkalibrasikan. Alat ini kan kita nggak tahu kesalahannya berapa. Setelah kita mengkalibrasikan kita tahu koreksinya berapa atau kesalahannya berapa. Ketika saya menggunakan punya sistem pengujian, saya tidak tahu kesalahannya berapa. Kita baru tahu kesalahannya setelah kita punya sampel, kita punya UUT, kita ujikan di lab lain, kita kalibrasikan di lab lain, setelah kita ukur hasilnya berbeda sekian, itulah taksiran bias. Kemudian ada uji banding laboratorium yang sebenarnya juga merupakan piranti yang sangat objektif untuk mengidentifikasi bias yang terjadi di sistem pengujian atau kalibrasi kita. Variabilitas jangka pendek atau kepresisian jangka pendek. Kepresisian ini biasanya untuk jangka pendek diukur dengan repeatability. Nah, repeatability ini biasanya merupakan sumber yang sudah kita kenal bahwa salah satu kontribusi ketidakpastian atau kontributor ketidakpastian dari pengukuran itu kita selalu analisis tipe A-nya. Tipe A kalau jangka pendek itu kan dari daya ulang pembacaannya yang kita peroleh pada saat mengukur, pada saat menguji. Kita hitung standar deviasinya atau simpangan bakunya. Nah, kemudian kita pun juga harus bisa mengendalikan variabilitas jangka pendek atau memeriksa simpangan baku alat ukur melalui pengukuran berulang terhadap bisa bahan yang sama, bisa standar pemeriksa yang khusus disiapkan, bisa sekumpulan artefak yang digunakan untuk pemeriksaan simpangan baku pada titik ukur tertentu. Jadi, kalau kita ingin mengendalikan mutu, kita ingin mengendalikan ketidakpastian, berarti kita harus tahu estimasi biasnya, kita harus tahu estimasi kepresisiannya, kita harus tahu estimasi reproducibility-nya yang terakhir atau variabilitas jangka panjangnya. Nah, variabilitas jangka panjang atau lawannya adalah kepresisian jangka panjang, biasa kita sebut dengan reproducibility, karena di laboratorium saya saat ini suhunya 20 plus minus sekian, besok mungkin sedikit berubah, besoknya lagi mungkin sedikit berubah. Mood orang sekarang juga berubah. Nah, di sebuah laboratorium penjaminan konsistensi atau penjaminan kompetensi itu diharapkan orang itu ketika bekerja mengoperasikan alat A karakteristiknya akan sama terus, tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang mengganggunya sepanjang waktu. Nah, ini harus teramati pada saat validasi dan termonitor atau terkendalikan pada saat pengendalian mutu. Jadi, yang dimaksud variabilitas jangka pandang di lab ini adalah variasi kondisi lab dari hari ke hari. Kemudian variasi kondisi lab ini bisa kita kontrol kalau seluruh sumber daya kita kendalikan. Kemudian mengendalikan variabilitas jangka panjang itu dapat kita lakukan dengan memeriksa hasil pengukuran atau hasil pengujian terhadap sampel atau hasil pengukuran terhadap standar pemeriksa secara periodik atau piranti monitoring lainnya yang dinyatakan di dalam 771. Dan tadi itu estimasi bias, estimasi variasi jangka pendek, estimasi variasi jangka panjang ini dapat kita kuantifikasikan di dalam bentuk yang terukur, di dalam tingkat kepercayaan yang sama, sehingga kalau kita menyatakan plus minus sekian itu tingkat kepercayaannya kita pahami sama. Oleh karena itu kita kenal istilah yang harmonize dan sekarang semakin banyak digunakan di dalam metode-metode baku adalah ketidakpastian pengukuran. Apa sih sebenarnya ketidakpastian? Ketidakpastian itu merupakan gabungan dari kontribusi variabilitas jangka pandang, variabilitas jangka pendek, serta bias yang tidak terkoreksi. Ketidakpastian ini merupakan kuantifikasi dari perbedaan yang mungkin terjadi pada hasil pengukuran atau pengujian setelah dilakukan koreksi terhadap semua kesalahan sistematik yang diketahui. Evaluasi ketidakpastian berdasarkan model matematis pengukuran atau pengujian atau ISOGAM ini dilakukan untuk melakukan analisis sumber ketidakpastiannya apa saja,
kemudian kontribusi tiap-tiap komponen apa saja, jadi budget ketidakpastian pada saat perencanaannya. Kemudian setelah sistemnya oke, di dalam validasi atau verifikasi, kita melakukan evaluasi ketidakpastian berdasarkan kinerja metode pendekatan 5725, 2748, dan 21749 top-down approach. Jadi sesungguhnya untuk memulai proses pengendalian mutu yang baik, maka laboratorium harus merencanakan dengan baik. Untuk bisa merencanakan proses pengukuran dengan baik, laboratorium harus melakukan analisis ketidakpastian secara bottom up. Artinya kita identifikasi estimasi sumbernya satu-satu, dan untuk memastikan bahwa setelah kita investasi sumber daya dan menetapkan proses itu dapat tercapai, kita melakukan konfirmasi melalui ketidakpastian berdasarkan kinerja metode atau metode top down. Dari sinilah kita bisa menetapkan batas keberterimaan serta objek apa yang digunakan untuk memeriksa, sehingga pemenuhan klausul 77 dari 17025 ini dapat kita penuhi dengan sangat-sangat baik. Nah, kemudian kita mengenal akurasi. Jadi akurasi itu di dalam 5725 dikatakan trueness and precision. Artinya koreksi ditambah dengan variabilitas jangka pendek, ditambah dengan variabilitas jangka panjang, ditambah bias tidak terkoreksi, dan seterusnya. Ini adalah total kesalahan ya. Akurasi ini lawan dari total kesalahan, atau dapat kita katakan bahwa nilai mutlak atau besaran dari sebuah akurasi itu kira-kira ekivalen dengan nilai mutlak koreksi ditambah dengan nilai mutlak ketidakpastian. Dan akurasi merupakan tingkat kebenaran hasil pengukuran atau pengujian, menggambarkan mutu hasil pengukuran atau pengujian. Pengendalian mutu di laboratorium pada dasarnya adalah, jadi kalau kita, apa sih sebenarnya filosofi dari pengendalian mutu lab? Pengendalian mutu lab adalah pengendalian akurasi hasil pengujian di laboratorium. Jadi mengendalikan bias, mengendalikan variabilitas jangka panjang atau stabilitas atau drift, mengendalikan variabilitas jangka pendek atau repeatability. Dan dengan mengendalikan itu, kita dapat menjamin keabsahan hasil pengujian kalibrasi atau kita dapat mengendalikan atau menjamin keabsahan hasil pengukuran kalibrasi atau pengujian. Nah, harmonize atau ukuran yang kita sepakati, supaya ketika kita menyatakan resiko kesalahannya adalah plus minus sekian persen, tingkat kepercayaannya sama, maka pengendalian mutu di laboratorium diharapkan nilainya bisa tercermin di dalam ketidakpastian yang kita ketahui dari sistem pengukuran kita, dan ketidakpastian itulah yang kita harapkan selalu tercapai ketika kita melakukan layanan, peralatan atau sampel milik pelanggan menggunakan metode analitik atau metode kalibrasi kita. Jadi sekali lagi di dalam pendahuluan ini masih fokus pada definisi-definisi yang tergambar dengan pengujian kuantitatif atau juga kalibrasi. Demikian rekan-rekan sekalian, bagian pertama atau pendahuluan dari pengendalian mutu di laboratorium, dari persyaratan yang ada di dalam 17025 sampai dan kesimpulan bahwa pengendalikan mutu pada dasarnya adalah mengendalikan kesalahan, dan kesalahan ini dapat dikuantifikasi ke sebuah nilai yang disepakati secara internasional di dalam ISOGAM yang kita kenal dengan ketidakpastian. Setelah ini mudah-mudahan dapat segera juga saya menyelesaikan atau memberikan tambahan updating narasi di konsep dasar pengendalian mutu di laboratorium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.